Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kami Prasianto. Saya akan menjelaskan presentasi apa yang dilakukan teman saya. Jadi saya akan melakukan demo aplikasi secara singkat, mungkin beberapa kali melakukan beberapa testing equivalent boundary atau yang lainnya gitu. Oke, pertama kita di sini akan masuk ke registrasi karena kita di dokumennya kita fokus ketiga yaitu ada registrasi, kedua itu penawaran barang, ketiga itu adalah upload barang ya. Sehingga saya di basic testingnya. Kita langsung kasih nama lengkap, misalkan kita kasih nama ini nih. Nah, dalam konsep boundary testing ini harusnya polanya itu pakai underscore gmail.com. Misalkan kita hapus aja underscore-nya, ini nggak bakal langsung diterima oleh sistem gitu. Nah, nggak keterima oleh sistem. Ini masih passwordnya 1234566. Nah, dalam konsep password di sini masih ada banyak kekurangan, yaitu dalam konsep password yang tidak memiliki pola unik. Jadi polanya itu masih simple gitu dan masih bisa diterima oleh sistem. Masih 12345 masih bisa. Harusnya dalam konsepnya nggak bisa, harus ada huruf besar, huruf kecil dalam peringatannya gitu. Lalu untuk kampus, di sini kampusnya misalkan yang pendek aja, UI. Ini Kampung UI, Universitas Indonesia, fakultasnya apa? Dalam konsep konteksnya ini fakultas itu bisa diisi kosong, program studi kosong. Name-nya itu harus seingat saya harus diisi 100,2 nih. Soalnya saya udah pernah bikin akun menggunakan ini. Kita cek apakah bisa menggunakan email yang sama di akun yang berbeda. Jadi double akun, kita coba ya. Kalau nggak bisa berarti bagus itu aplikasinya. Kalau masih bisa berarti kurang gitu. Oh ini passwordnya 8 ternyata. Nah, misalkan kita gini. Nah, karena di sini registrasi gagal, karena sebelumnya saya pernah melakukan registrasi menggunakan emailnya dalam konteks aplikasinya berarti di sini berjalan dengan bagus ya. Tidak boleh ada email double di segi keamanannya, tapi di segi passwordnya masih kurang memadai gitu. Itu dari segi beberapa testing singkatnya. Ini dalam fakultas ini harus ada tulisan opsional, name-nya enggak ya. Soalnya kalau nggak diisi juga masih bisa masuk gitu. Tadi udah saya coba. Oke, kita masuk ke tab login berarti. Nah, kita masuk ke email yang tadi. Kita sekarang berperan sebagai penjual dulu ya. Oke. Oke, di sini langsung masuk ke dashboardnya. Di dashboardnya di sini ada beberapa detail penting. Ini betul saya udah coba testing. Kita masuk ke marketplace. Di marketplace-nya di sini kosong karena belum ada barang yang diposting oleh user satupun gitu. Jadi dalam kasus misalkan barang udah terjual ini bakal hilang gitu konsepnya gitu. Terus di sini ada bagian filter barang. Jadi kita bisa cari filter berdasarkan barangnya, misalkan namanya apa, misalkan laptop, meja atau apa something else. Kita bisa langsung cari di filter ini. Kita langsung masuk ke dashboard. Balik lagi kita langsung masuk ke produk saya. Nah, ini adalah barang yang harusnya tadi udah di itu ya. Nah, ini masih ada kekurangan. Harusnya waktu kita udah upload barang di sini otomatis si barangnya itu hilang, pang. Tapi di sini masih ada gitu produk saya. Harusnya hilang karena barangnya sudah terjual gitu. Di sini juga masih ada tawaran pending dan lain-lain masih kurang bagus ya. Tuh, ini dari sebelumnya. Oke, lanjut. Terlalu lama. Kita fokus di upload barang. Langsung dulu barang misalkan kita masukin HP. Nah, harusnya ini nggak boleh dalam konteks judul barangnya nggak boleh dua. Ada maksimum karakter yang ditetapin oleh si developernya itu ada 5 karakter. Misalnya kita cuma ada 2 karakter kita isi sesuai dengan value yang seharusnya ya. Nah, ini harus sudah bisa memadai. Langsung kita kategori ini bentuknya masih bentuk enom. Kita bisa lihat bentuknya apa. Bisa kita ini handphone bisa masuk ke elektronik langsung harga ini bisa ada 2 faktor yaitu pertama harga secara manual kita bisa masukin harga secara manual atau kita bisa dibantu dengan AI yang ada pada sistem gitu. Di sini coba bantu manual 6 juta 1234566. Bagus kondisinya kita bisa lihat bisa bagus pakai atau perlu perbaikan kita bagus aja. Lokasi kampus misalkan ini untuk lokasi kampus yang dalam penjualan gitu. Terus fakultas targetnya misalkan kita nargetin apa nih, teknik informatika misalkan. Dan ini bakal masuk
di AI-nya atau di sistemnya itu bakal berfokus ke teknik informatika. Jadi nanti marketplace-nya kalau barangnya ada banyak berfokus di mahasiswa yang memiliki teknik informatika. Jadi waktu register itu fakultas itu bisa mengasumsikan barang-barang apa nih yang akan kita beli itu bakal sesuai dengan apa ya di YouTube itu nama algoritmanya lah ya. Untuk algoritmanya, oke. Misalkan kita coba sistem AI. Misalkan harga beli awal kan itu kita misalkan 8 juta 2, 3, 4, 5, 6. Umurnya misalkan udah 24 bulan atau 2 tahun. Normalnya misalkan saya pengen santai biar harganya lebih tinggi, kita lengkap estimasi harga. Nah, ini estimasinya sekitar segini, kita bisa cangkup harga segini atau kita bisa matur manual kalau kita serahkan atau pikir. Tapi di sistemnya bakal langsung nerapin ini, kita bisa ubah-ubah di sini nih. Kita ubah-ubah misalkan jadi berapa gitu, bebas. Oke, sorry ya nggak bisa ngejelasin lebih cepat. Kita sehingga saya ini ada value-nya juga, sehingga saya value-nya itu batasan 20. Jadi kalau misalkan kurang dari 20 ini nggak bakal langsung diterima sistem, jadi harus lebih dari 20 deskripsinya untuk bisa diterima oleh sistem gitu. Kita langsung choose file untuk gambar. Kita aja, kita download misalkan ini lah. Oke, cepat. Nah, ini bakal langsung terupload, diupload barang harusnya ini kita hapus aja ini yang tadi. Taruh foto ini kita bisa kita hapus barang. Oke. Ini masih jelek mungkin sumpah. Oke, langsung kita masuk ke akun penjual misalkan. Karena akun pembeli ini udah kita ada di marketplace, kita masuk ke pembelinya. Nah, di sini ada satu kekurangan nih. Harusnya di sini ada notifikasi. Enggak sih, langsung ada lama. Aduh, waktunya mepet. Nah, oke, ini langsung login. Karena harus cepet ya, soalnya videonya nanti kelamaan. Langsung kita masuk ke marketplace. Nah, ini harus ada barang tadi kita jual nih, ada barang tadi kita jual, kita bisa langsung tawar. Nah, kita langsung masuk ke sistem penawaran. Di sistem penawaran di sini ada identitas sellernya, misalkan namanya, nama sellernya, universitasnya, langsung ada lokasinya di mana, fakultasnya teknik informatika gitu. Kita bisa langsung masuk tambah ke wishlist, nanti kita bisa lihat di dashboard di wishlistnya, kita coba aja tambah wishlist. Nah, wishlist disimpan, kita misalkan tawar harganya misalkan nggak mau segini nih. Yes, kok tambah mahal sih? 3 juta saya pengen. Catatan apalah ya random aja ya. Ini untuk chatting sama si penjualnya kan. Ini untuk bagian admin ini nggak usah kita checking nanti aja. Nanti untuk bagian reviewnya kita bisa lihat ini review sebelumnya ya, dari rangkuman review sebelumnya di akun yang sama gitu, user yang sama yang udah saya coba tadi. Oke, sekarang kita coba kirim chat. Nah, langsung kita kirim penawaran. Tawaran udah terkirim. Apakah nanti bakal diterima oleh si pembeli atau enggak ya? Kita logout lagi, kita masuk sebagai penjual. Nah, di sini bakal ada di tawaran. Tapi konsep sistemnya itu masih kurang bagus ya, harus di sini ada merah-merah gitu sebagai notifikasi dalam. Jadi apa sih? Konsep kenyamanan untuk aplikasi itu masih belum memadai gitu. Nah, di sini ada nih produk nih. Sekarang kita accept. Kita setuju dengan tawaran 3 juta. Kalau nggak setuju kita bisa reject, dia terus-terusan menawar dengan si pembelinya gitu. Apakah ada terus tawaran masuk, kita reject itu. Kita transaksi. Nah, di sini kita dalam konfirmasi barang diserahkan atau sesuai manual. Karena ini bentuknya nggak ada pihak ketiga seperti kurir. Jadi kurirnya itu oleh si pembelinya itu sendiri bisa diantar sendiri atau melakukan aplikasi dengan aplikasi yang lain gitu. Misalkan kalau kita konfirmasi barang udah diserahkan, kita bisa langsung tulis aja konfirmasi barang diserahkan. Jadi sellernya udah ada pertemuan. Misalkan pertemuan udah beres, udah selesai, udah deal-dealan, udah semua udah di barang udah diserahin, semua udah di barang, kita bisa langsung selesai manual. Nah, kalau kita nggak terjadi atau misalkan ada gagal atau fighting gitu atau pertemuan, kita bisa langsung dispute gitu. Ini konsep wishlist. Ini karena tadi udah dibeli jadi kosong ya.
Oke, ini untuk ininya udah beres. Kita lihat chat yang tadi. Nah, kita bisa balas chat misalkan. Nah, ini ada deklarasi sistem di codingannya tuh udah salah. Mungkin deklarasinya double atau apa gitu. Ini ada yang salah di developernya. Oke, mungkin sekian aja dari saya mungkin. Mau di business analitik kita lihat sedikit. Oh, ini untuk analitik ya. Ini untuk profile. Misalkan kita rating ya, rating. Nah, ini salah satu kesalahan fatalnya di sini nih. Harusnya ini nggak ada di produk saya nih. Harusnya kan ini kita sebagai pembeli ya. Harusnya ini nggak ada nih. Mungkin karena namanya sama gitu. Nanti lah pokoknya gitu lah. Pokoknya soal udah mepet ya. Nah, oke, sekian terima kasih, bye bye.